Shen Yuan menjelaskan kepada Meng Lu bahwa teman-temannya baru saja pulang kerja dan ingin menikmati secangkir kopi. Meng Lu membalas dengan nada yang ceria, menyapa para gadis itu. Shen Yuan memanggil seorang staf bernama Xiao Qiu dan memintanya menanyakan pesanan ketiga wanita cantik itu, ia yang akan membayar semuanya. Xiao Qiu mengangguk, lalu menghampiri mereka dan mempersilakan duduk. Ia memberitahu bahwa ada kode QR di atas meja, dan meminta mereka memberitahunya jika sudah menentukan pilihan. Kiki terkejut dan membatin, apa-apaan ini? Dia memanggil Shen Yuan, bos. Yuping juga kaget, ia bertanya-tanya apakah Shen Yuan bukan sekadar pekerja biasa, melainkan pemilik kafe ini. Xiao Yi merasa malu dan mengusulkan agar mereka melewatkan minum kopinya saja. Yuping langsung menyetujui, mengatakan Xiao Yi benar dan mereka tidak perlu minum lagi. Saat mereka pergi, Yuping membatin, Shen Yuan, kau bajingan. Ia kesal karena Shen Yuan ternyata kaya, memiliki kafe, dan dikelilingi oleh wanita cantik, tapi malah mengatakan ia hanya melakukan pekerjaan paruh waktu. Ia merasa seumur hidupnya tidak pernah dipermalukan seperti ini. Meng Lu bertanya mengapa teman-teman Shen Yuan pergi begitu saja. Shen Yuan menjawab, mungkin mereka merasa tertekan dengan dua wanita cantik yang ada di sana. Meng Lu membalas, tentu saja mereka cantik. Namun, ia menyarankan agar Shen Yuan bersikap baik dan tidak berpikiran yang aneh-aneh. Shen Yuan hanya meliriknya tanpa berkata apa-apa. Chen Na menghidangkan kopi untuk Shen Yuan. Ia mengatakan ia tidak yakin apakah Shen Yuan suka manis atau tidak, jadi ia hanya membuatkannya dengan setengah sendok gula. Shen Yuan membalas, jika itu buatanmu, maka rasanya pasti manis. Meng Lu yang melihat interaksi mereka membatin, era berapa ini? Siapa yang masih menggunakan kalimat gombal murahan seperti itu? Namun, ia melanjutkan dalam hati, tapi, ketika seorang pria kaya dan tampan mengatakannya, itu terasa berbeda. Meng Lu kemudian bertanya tinggi dan berat badan Shen Yuan, ia ingin menghitung BMI-nya. Shen Yuan menjawab 182 cm dan 72 kg, dan menambahkan berat badannya mungkin turun sedikit akhir-akhir ini. Meng Lu bertanya mengapa berat badannya turun. Sambil meminum kopinya, Shen Yuan melirik Chen Na dan menjawab, terlalu banyak beraktivitas. Chen Na merasa malu, ia membatin, Shen Yuan. Kenapa kau berkata seperti itu di depan sahabatku? Meng Lu hanya membalas dengan, tidak heran. Ia kemudian menyarankan agar Shen Yuan berlatih lebih banyak, karena persentase lemaknya agak rendah dan ia harus menambah setidaknya 7 hingga 10 kg otot. Shen Yuan mengerti dan membalas, jadi intinya, kau mencoba mengajakku untuk mendaftar di gymmu. Meng Lu tertawa, ia mengakui bahwa ia harus mencapai target penjualan pada akhir bulan dan tidak akan mengecewakan Shen Yuan. Shen Yuan menjawab akan memikirkannya. Meng Lu melihat jam dan mengatakan sudah lewat jam 4. Ia memberitahu Chen Na bahwa ia harus pergi ke kelas jam 5 dan mereka bisa bertemu lain kali. Sambil berlalu pergi, Meng Lu mengedipkan matanya kepada Shen Yuan. Shen Yuan membatin, pemberani, bukan. Ia menganggap Meng Lu sebagai rubah betina kecil dan yakin cepat atau lambat ia akan menjinakkannya. Shen Yuan mengajak Chen Na naik ke lantai 2 untuk berlatih. Chen Na terkejut dan bertanya latihan untuk apa. Shen Yuan menjawab bahwa Chen Na akan tahu begitu mereka sampai di sana. Ia menambahkan bahwa keterampilan Chen Na memerlukan beberapa pelatihan tambahan. Chen Na memohon agar tidak melakukannya di sana karena Xiao Qiu masih berada di lantai 1. Shen Yuan membatin, mengatakan, jangan di sini, kepada seorang pria hanya akan membuatnya melangkah lebih cepat. Chen Na hanya bisa mendesah pasrah. Sementara itu, di lantai 1, Xiao Qiu merasa bingung mendengar suara dari lantai atas. Suara-suara dari lantai 2 terdengar, membuat Xiao Qiu menyadari apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa bergumam memanggil bosnya. Xiao Qiu bergegas memberi tanda tutup di pintu toko. Tiba-tiba Meng Lu kembali dan bertanya mengapa Xiao Qiu menutup toko. Ia menjelaskan ia meninggalkan tasnya di dalam dan meminta Xiao Qiu segera membuka pintu. Meng Lu bertanya mengapa Xiao Qiu begitu lama. Saat Xiao Qiu membuka pintu, suara-suara dari lantai 2 terdengar semakin jelas. Meng Lu terkejut dan membatin, di siang bolong, dan mereka melakukan hal semacam itu. 10 menit kemudian, Meng Lu membatin bahwa ini aneh sekali. Ia merasa Shen Yuan terlihat sangat kurus, tetapi memiliki banyak stamina. Ia mengagumi Shen Yuan dan membatin bahwa Shen Yuan benar-benar hebat. Meng Lu sengaja berteriak, Xiao Qiu, aku mau keluar. Sampai jumpa lain waktu. Chen Na merasa sudah tidak kuat, ia merasa Meng Lu benar-benar masuk ke dalam adegan itu. Shen Yuan berpikir, bagaimanapun juga, sesi pelatihan yang tepat memang membutuhkan penonton. Dalam benaknya, ia menyadari Liu Meng Lu pasti sudah mendengarkan setidaknya selama 10 menit di lantai bawah. Ia menyimpulkan acara premium seperti itu seharusnya tidak gratis, dan lain kali harus bayar.
Sementara itu, di ruangan sekretaris Lu, ia bertanya kepada Guru Li apakah mahasiswa bernama Shen Yuan ini ingin berinvestasi di inkubator startup. Guru Li membenarkan. Sekretaris Lu bertanya apakah Shen Yuan memiliki dana dan apakah Guru Li sudah memverifikasi asetnya. Guru Li menjelaskan bahwa awalnya ia juga tidak percaya, tetapi ia sudah memeriksa rekening banknya dan Shen Yuan memiliki 10 juta yuan. Sekretaris Lu terkejut, ia mengulangi angka itu. Ia bertanya apakah Guru Li yakin uang itu bukan dari orang tuanya dan apakah Shen Yuan memiliki kendali penuh atas uang itu. Guru Li meyakinkan bahwa itu adalah milik Shen Yuan dan ia dapat menggunakannya dengan bebas. Sekretaris Lu merasa senang, karena dengan begitu mereka tidak perlu lagi bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga. Sekretaris Lu menyuruh Guru Li agar Shen Yuan datang ke kantornya, karena ia ingin mendengar proposalnya secara langsung. Guru Li merasa keberatan, ia bertanya, meskipun Shen Yuan adalah seorang mahasiswa, jika mereka menginginkannya sebagai investor, bukankah mereka harus memperlakukannya dengan sedikit lebih hormat? Sekretaris Lu menolak, menyuruh Guru Li melakukan saja apa yang ia perintahkan. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa Shen Yuan adalah mahasiswa dari sekolah ini, dan ia tidak akan membiarkannya menjadi terlalu sombong. Shen Yuan harus diberitahu tempatnya. Tiba-tiba, ponsel Shen Yuan berdering. Ia melihat panggilan dari Guru Li dan meminta Chen Na untuk menunggu sebentar. Shen Yuan mengangkat teleponnya dan bertanya, Guru Li, ada apa? Ia terdiam sejenak mendengarkan. Shen Yuan menyadari sikap sekolah terhadap investor ini tidak pantas. Mereka mencoba mengendalikan dia. Ia bertanya-tanya, bahkan jika ia berkompromi sekarang, siapa yang akan menghentikan mereka mencoba hal yang sama nanti? Ia meminta Guru Li untuk menggunakan speaker karena ia ingin berbicara langsung dengan Sekretaris Lu. Suara Shen Yuan terdengar di telepon, halo, Sekretaris Lu, bisakah Anda mendengar saya? Shen Yuan melanjutkan dengan nada tenang, mengatakan ia cukup sibuk akhir-akhir ini dengan beberapa proyek investasi yang harus dievaluasi. Ia mengusulkan mereka mengatur pertemuan ketika ia ada waktu, dan Guru Li akan memberikan nomor teleponnya. Sekretaris Lu, sambil berkeringat dingin, berteriak, hei! Tunggu sebentar, Guru Li terkejut. Dalam hati, ia merasa Shen Yuan punya cukup nyali untuk menutup telepon dari sekretarisnya. Sekretaris Lu merasa geram. Ia tak habis pikir, seorang mahasiswa berani mengakhiri panggilan darinya. Setiap pemimpin mahasiswa yang ia temui selalu membungkuk dan menyapanya dengan penuh rasa hormat. Ia merasa Shen Yuan hanya punya sedikit uang dan itu saja. Namun, amarahnya harus ditahan. Proyek ini mendesak dan sudah lama tidak ada kemajuan, Sekretaris Kong pasti akan meminta pertanggungjawaban seseorang. Menelan egonya, Sekretaris Lu meminta Guru Li untuk mengundang Shen Yuan makan malam bersama, karena kini mereka tahu Shen Yuan memiliki modal untuk berinvestasi. Guru Li setuju, ia akan mengirimkan pesan WeChat kepada Shen Yuan sekarang. Di tempat lain, Shen Yuan membaca pesan dari Guru Li sambil memangku Chen Na. Dalam benaknya, ia berpikir, mereka ingin mengundangku makan malam. Ini jelas menguntungkanku. Sekarang aku harus mendapatkan kendali penuh atas investasi ini. Biarkan saja Lu Zhaojiang menunggu sedikit. Chen Na merapikan pakaiannya dan berkata, Shen Yuan, jika kau sibuk, segera selesaikan urusanmu. Kita bisa makan malam di lain waktu. Shen Yuan yang masih terduduk merasa terharu. Ia menyadari Nana benar-benar memperhatikannya dalam segala hal. Ia merasa Nana adalah wanita yang sangat baik. Ponsel Shen Yuan berdering, itu adalah Min Hui. Ia memulai percakapan dengan bertanya apakah Shen Yuan punya waktu untuk berjalan-jalan. Shen Yuan membalasnya dengan candaan, ia pikir Min Hui akan mengajaknya minum minuman dingin. Namun, Min Hui menolak, menjelaskan bahwa ia sedang dalam masa bulanan dan tidak bisa keluar. Seketika itu juga, Shen Yuan menyadari mengapa Min Hui tidak menemuinya beberapa hari terakhir ini. Min Hui kemudian menambahkan, tapi kalau kamu benar-benar ingin, kurasa itu bukan hal yang mustahil. Mendengar itu, Shen Yuan segera bangkit. Ia mengingatkan Min Hui bahwa kesehatannya jauh lebih penting dan memintanya untuk tidak mengatakan hal seperti itu lagi. Ia berjanji akan menjemputnya di asrama nanti. Di depan asrama, Shen Yuan menasihati Min Hui untuk berhati-hati selama beberapa hari ke depan. Ia meyakinkannya bahwa ia tidak keberatan menunggu dan meminta Min Hui untuk menjaga diri baik-baik. Min Hui tersentuh. Ia mendekat dan mencium Shen Yuan sambil mengatakan bahwa Shen Yuan sangat manis. Min Hui kemudian memberanikan diri. Setelah semua yang telah mereka lalui, ia merasa perlu menanyakan kejelasan hubungan mereka. Ia bertanya, sebenarnya mereka ini apa? Wanita mana yang tidak menginginkan posisi yang pasti? Shen Yuan menyadari ini adalah pertanyaan yang berbahaya, tetapi kasih sayang Min Hui kepadanya baru saja meningkat. Ia memberikan jawaban yang aman. Shen Yuan dengan mantap menjawab bahwa tentu saja mereka pacaran.
Min Hui terdengar tidak percaya. Sungguh, Shen Yuan meyakinkan. Ia juga mengiyakan ketika Min Hui memastikan bahwa ia adalah satu-satunya pacarnya. Dalam hati, Shen Yuan terkikik. Ia berpikir bahwa yang lain tidak disebut pacar. Mereka adalah Sweeties, Babis, Babes, dan Darlings. Min Hui, yang merasa sangat senang, berjanji akan memberinya hadiah yang setimpal beberapa hari lagi. Shen Yuan dengan santai menyebut Min Hui gadis konyol dan mengatakan akan mengajaknya berbelanja akhir pekan ini. Ia menawarkan, mau mobil atau rumah. Min Hui terkejut dan menganggap tawaran itu terlalu mahal. Ia merasa tas atau riasan saja sudah cukup bagus. Shen Yuan menjelaskan tidak perlu merasa seperti itu. Namun, karena Min Hui masih bersekolah setiap hari, ia tidak akan benar-benar membutuhkan mobil saat ini. Ia mengusulkan agar mereka mencari rumah dulu, dan mobil bisa ia belikan nanti. Bagaimana? Tanyanya. Min Hui setuju dan mengatakan akan mendengarkannya. Shen Yuan lalu menyuruhnya kembali ke asrama karena sudah larut, dan mengingatkan Min Hui untuk lebih banyak beristirahat. Setelah mengantar Min Hui, Shen Yuan berpikir, besok aku harus pergi ke Danau Qingzhou untuk membeli rumah. Esok harinya, di perjalanan, Shen Yuan melakukan panggilan video dengan Meng Lu. Meng Lu memulai percakapan dengan nada menggoda, menyapanya sebagai anak kurus, dan mengajaknya datang ke gym. Shen Yuan membalasnya dengan santai, bertanya apakah wajahnya terlihat kurus dan menganggap panggilan video seperti itu tidak pantas. Meng Lu membalas dengan dengusan, mengejek bahwa hanya pria bermasalah yang menganggap hal ini tidak pantas. Ia menantang Shen Yuan untuk jujur apakah ia memiliki pikiran kotor. Mengakhiri panggilan, Meng Lu tersenyum puas. Ia merasa nada bicara Shen Yuan yang santai menunjukkan bahwa pria itu sudah tidak menganggapnya sebagai orang asing. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri, mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Di tempat lain, seorang klien, Zhou Wanting, menyapa Meng Lu. Meng Lu menyambutnya dengan ramah. Zhou Wanting melihat wajah Meng Lu yang ceria dan bertanya apa yang membuatnya begitu bahagia di pagi hari. Meng Lu menjawab dengan singkat bahwa ia hanya mengobrol dengan seorang teman dan menganggapnya lucu. Zhou Wanting mendesaknya untuk bercerita, karena kelas belum dimulai. Meng Lu akhirnya mulai bercerita. Ia menceritakan bahwa teman baiknya berhasil mendapatkan seorang sugar daddy yang sangat murah hati dan membelikannya sebuah apartemen seharga 3 juta yuan. Zhou Wanting terkejut. Ia menyadari, jika pria itu bisa dengan mudah mengeluarkan 3 juta, kekayaannya pasti bernilai puluhan juta. Meng Lu mengangguk, ia mengakui dirinya sangat iri. Zhou Wanting bertanya-tanya, dengan kekayaan sebanyak itu, sugar daddy pasti sudah sangat tua. Namun, dalam hatinya, ia merasa itu masih sepadan. Ia membandingkannya dengan Ho Jun, si brengsek pelit yang tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Ia memutuskan sudah saatnya mencari pria yang lebih baik. Meng Lu mengejutkan Zhou Wanting dengan mengatakan pria itu baru berusia 20-an, bahkan lebih muda dari temannya. Zhou Wanting pun bertanya lagi, kalau begitu, bagaimana penampilannya? Dia pasti jelek, kan? Meng Lu menjawab, pria itu tampan dan juga tinggi. Zhou Wanting kagum, ia pun memuji teman Meng Lu pasti sangat cantik untuk mendapatkan pria seperti itu. Meng Lu merendah, mengatakan mereka kurang lebih sama, hanya punya kelebihan yang berbeda. Zhou Wanting membalas, jika pria itu mirip Meng Lu, tidak heran cowok itu langsung jatuh cinta. Saat itu, ponsel Meng Lu berbunyi. Shen Yuan mengiriminya pesan untuk menghentikan gosip dan memberitahu bahwa ia akan pergi ke Danau Qingzhou untuk membeli rumah. Meng Lu yang melihat kesempatan segera membalasnya. Setelah Shen Yuan memberi izin, Meng Lu langsung meminta Shen Yuan menjemputnya di gym dan mengirimkan lokasinya. Zhou Wanting melihat Meng Lu yang kini terlihat jauh lebih bahagia dan bertanya apa yang terjadi. Meng Lu segera beranjak, ia meminta maaf kepada Zhou Wanting bahwa ia harus membatalkan sesi latihan mereka hari itu. Ia berjanji akan mengembalikan biaya latihan pribadinya 2 kali lipat. Ia beralasan, karena sugar daddy yang tadi aku sebut. Dia mau ke Danau Qingzhou untuk membeli rumah, dan dia meminta aku ikut. Zhou Wanting tertegun. Ia tahu Danau Qingzhou adalah salah satu dari 10 kawasan pemukiman mewah terbaik di kota, lingkungan para orang kaya yang terkenal. Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya, bukannya sugar daddy itu milik teman Meng Lu. Kenapa Meng Lu yang ikut? Melihat Meng Lu pergi, Zhou Wanting akhirnya mengerti. Ia menyadari, Meng Lu tidak hanya mengincar pria itu, tetapi juga mengkhianati temannya sendiri. Ia merasa Meng Lu sangat kejam. Namun, ia berpikir, jika ia sendiri bertemu pria seperti itu, mungkin ia juga tidak akan ragu. Pelatih kebugaran Han Lihai melihat Meng Lu yang hendak pergi dan bertanya kemana tujuannya, mengingat ia ada kelas sebentar lagi. Meng Lu hanya mengabaikannya dan terus berjalan menuju pintu keluar. 10 menit kemudian, Zhou Wanting dan Han Lihai mengamati dari jendela. Mereka melihat sebuah mobil M9. Han Lihai kagum, ia berkata, mengendarai M9 tapi masih berhasil dapetin Meng Lu.
Bahkan cowok dengan G-Wagon tidak berhasil waktu itu. Zhou Wanting menjelaskan, jangan tertipu oleh mobilnya. Dia membelikan pacarnya rumah seharga 3 juta yuan tanpa berkedip. Han Lihai terkejut, ia bertanya-tanya, 3 juta. Butuh berapa tahun untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Namun, Zhou Wanting tidak lagi mendengarkan. Ia melihat wajah pria di dalam mobil itu dan merasa itu sangat familiar. Mata Zhou Wanting membelalak kaget. Shen Yuan, ia menyadari, itu benar-benar Shen Yuan. Pria tinggi, kaya, dan tampan yang dibicarakan mengeluh, ternyata Shen Yuan. Ia tidak bisa percaya, mantan pacarnya kini menjadi seorang multi-jutawan. Ia merenungi ironi nasibnya, dan ia, baru saja mengakhiri hubungannya 2 minggu yang lalu. Zhou Wanting terus meratapi nasibnya. Ia tak habis pikir, ia benar-benar meninggalkan Shen Yuan demi Hou Jun. Ia merasa dirinya sudah kehilangan akal. Pelatih Han Lihai, yang melihatnya, bertanya mengapa Nona Zhou menangis dan apakah ada masalah. Saat itu, ponsel Zhou Wanting bergetar. Sebuah pesan dari Hou Jun masuk, mengajaknya datang ke rumahnya. Zhou Wanting merasa jijik dan bertanya-tanya, siapa Hou Jun sehingga berani langsung meminta tanpa basa-basi. Apakah ia semurah itu? Penuh amarah, Zhou Wanting membalas pesan Hou Jun dengan kata-kata kasar. Hou Jun yang bingung balik bertanya apakah itu benar-benar dirinya. Zhou Wanting membalasnya dengan makian. Pesannya terkirim, tetapi kemudian tertolak oleh penerima karena Zhou Wanting sudah memblokir Hou Jun. Hou Jun terkejut dan bingung. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Zhou Wanting pergi meninggalkan Han Lihai. Ia bertanya-tanya, apakah ia masih memiliki kesempatan dengan Shen Yuan, karena mereka sepertinya masih memiliki perasaan satu sama lain. Namun, ia juga menyadari, masalahnya adalah apakah Shen Yuan terlalu sibuk untuknya. Ia merenungi kenyataan bahwa Shen Yuan dikelilingi oleh pelatih Liu, gadis-gadis dari universitas, dan sahabatnya. Ia berpikir, jika ia bergabung, apakah itu akan mengganggunya. Sementara itu, di dalam mobil, Menglu memuji mobil Shen Yuan yang sangat besar. Ia mengatakan dirinya sangat iri. Menglu menggoda, dengan mobil seperti itu, Shen Yuan bisa berkemah di alam bebas. Ia menambahkan, tidak mungkin Shen Yuan tidak memikirkan hal aneh-aneh dengan seorang wanita cantik duduk di kursi penumpang. Shen Yuan hanya membalas dengan santai, mengatakan bahwa berkemah kedengarannya menyenangkan dan ia akan membawa Nana untuk mencobanya nanti. Menglu merasa kesal dan mengatakan bahwa Shen Yuan tidak bermain sesuai aturan. Shen Yuan balik bertanya bagaimana aturan bermain seharusnya. Menglu terdiam sejenak. Shen Yuan kemudian bertanya apakah ia akan mengatakan seperti ini. Shen Yuan tersenyum dan berkata, pelatih Liu, aku ingin bermain bola. Menglu mendengus kesal, ia mengatakan Shen Yuan sangat menyebalkan. 30 menit kemudian, mereka tiba di kantor agen real estate. Shen Yuan langsung mengutarakan niatnya. Ia menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa ia datang untuk mengambil rumah. Seorang agen bernama Guan Sufang menyambutnya. Ia bertanya apakah Shen Yuan ingin melihat rumah dulu atau langsung melihat dokumen kontrak. Shen Yuan menjawab dengan tenang, ia mengatakan akan langsung menandatangani kontrak dan melihat rumahnya setelah itu. Guan Sufang terkejut dengan kecepatan transaksi itu, tetapi ia hanya bisa membalasnya dengan baik. Setelah kontrak ditandatangani, Guan Sufang merenung. Ia berpikir, Tuan Shen dan wanita ini jelas bukan pasangan, tetapi tubuh wanita ini sungguh terlalu menggoda. Ia merasa iri. Ia bertanya-tanya, mengapa perbedaannya begitu besar padahal sesama wanita. Guan Sufang menyimpulkan, wanita seperti Menglu tidak membutuhkan keterampilan. Hanya dengan wajah cantik dan tubuh seksi, mereka bisa membuat pria tergila-gila, rela membelikan mereka rumah. Ia menghela napas, ia yang biasa-biasa saja tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Mereka tiba di villa. Menglu kagum. Ia mengatakan tempat ini sangat indah. Menglu merasa kehidupan orang kaya memang luar biasa. Ia berpikir, kalau ia bisa tinggal di sini juga pasti menyenangkan, jadi ia harus mendapatkan Shen Yuan. Guan Sufang menjelaskan bahwa villa ini memiliki luas 610 meter persegi, tetapi dengan taman, luas area sebenarnya bisa mencapai 2000 meter persegi. Ia menambahkan bahwa villa ini masih kosong sehingga mereka bisa mendesain dan merenovasi sesuka hati. Menglu berbisik, ia mengatakan rumah itu sungguh besar. Tiba-tiba, Shen Yuan menerima notifikasi dari sistem, selamat kepada host atas kepemilikan rumah pertama dalam hidupnya. Notifikasi lain muncul, hidup yang sempurna tidak hanya membutuhkan rumah, tetapi juga desain interior yang unik. Yang terakhir, host akan menerima dana khusus sebesar 20 juta untuk renovasi. Shen Yuan terkejut dan berpikir, sistem itu serius. Rumah seharga lebih dari 10 juta, tetapi renovasinya 20 juta. Shen Yuan tersenyum. Ia menyadari, kalau sistem sudah bicara, ia hanya bisa patuh.
Shen Yuan bertanya kepada Guan Shufang apakah ia memiliki rekomendasi perusahaan renovasi. Guan Shufang menjawab ada, ia akan mengirimkan kontak beberapa perusahaan renovasi kelas atas yang memiliki reputasi baik. Shen Yuan membalas bahwa rumah kosong ini tidak banyak yang bisa dilihat dan sudah cukup. Menglu menyela, ia bertanya apakah ia bisa mengambil video untuk diunggah ke QuickSound. Shen Yuan mengizinkan, asalkan tidak menunjukkan wajahnya. Menglu membalas, ia mengatakan, pria seperti Shen Yuan akan tetap difoto dan diunggah secara daring oleh influencer lain. Shen Yuan bertanya berapa jumlah pengikut Menglu di QuickSound. Menglu menjawab, lebih dari 50.000. Shen Yuan bertanya apakah sebagian besar pengikut Menglu adalah orang lokal. Menglu membenarkan hal itu dan menggoda Shen Yuan, bertanya apakah ia juga ingin diam-diam melihat videonya. Shen Yuan membalas dengan santai, ia bertanya-tanya apa bedanya jika ia juga melihatnya jika sudah ada 50.000 pria yang melihatnya. Menglu dengan cepat membalas bahwa Shen Yuan berbeda. Ia menjelaskan bahwa para pria itu hanya bisa melihat versi biasa, sedangkan Shen Yuan bisa melihat versi khusus. Shen Yuan kemudian meminta Menglu untuk mengirimkan akun QuickSound miliknya. Ia mengatakan ada video ulasan bar yang akan segera dibuat, dan jika Menglu mau, ia bisa ikut syuting bersamanya. Menglu terdengar bersemangat, ia bertanya apakah Shen Yuan punya bar dan berjanji akan segera mengirimkan akunnya. Shen Yuan bertanya kemana tujuan mereka selanjutnya, apakah ke gym? Menglu membalas, ia berkata, tentu saja, dan bertanya kemana lagi Shen Yuan mau pergi. Shen Yuan tersenyum dan membalas, ia mengatakan ia pikir mereka akan bermain bola. Menglu mendengus, ia mengatakan Shen Yuan harus terus bermimpi. Ia merasa kesal, mengatakan bahwa semua pria sama saja. Ia menegur, baru kemarin Shen Yuan mencoba mendekati sahabatnya, dan sekarang ia bersikap yang sama kepadanya. Mendengar itu, Shen Yuan langsung menginjak rem mobilnya hingga Menglu hampir tersungkur. Shen Yuan membalas dengan nada tajam. Ia bertanya mengapa Menglu berani mengungkit kejadian kemarin, padahal ia bahkan belum melakukan apapun pada Menglu. Ia menantang Menglu, jika ia begitu peduli pada temannya, kenapa tidak menggantikan posisi Nana? Menglu membalas dengan tegas, jangan harap. Dalam benaknya, Menglu tersenyum. Ia berpikir, wanita yang terlalu cepat menyerahkan diri akan terlihat murahan dan pria tidak akan menghargainya. Ia menyimpulkan, semakin sulit Shen Yuan mendapatkannya, semakin ia menginginkannya, dan semakin banyak yang akan ia berikan. Menglu membayangkan Shen Yuan patuh padanya. Ia merasa strateginya berhasil, ia membuat Shen Yuan tergantung, dan setiap hari memberinya umpan. Setelah Shen Yuan berjuang keras untuk mendapatkannya, pria itu akan menghargai dan tunduk padanya. Saat tiba di gym, Menglu berpamitan. Sampai jumpa, Shen Yuan. Datanglah kalau ada waktu, ke gym kami untuk latihan. Shen Yuan membalas, sampai jumpa, pelatih Liu. Kalau ada waktu, kita bermain bola bersama. Saat Menglu masuk, manajer gym Huang Mingbo langsung menyapanya dengan nada tegas. Ia bertanya apa yang Menglu lakukan, dan ia mendengar Menglu melewatkan kelas anggota pagi itu. Ia mengingatkan Menglu bahwa itu melanggar aturan. Menglu membalas dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa ia ada urusan pribadi mendadak dan sudah memberitahu Nona Zhou bahwa biaya kelas akan dikembalikan 2 kali lipat. Huang Mingbo membalas bahwa meskipun Menglu setuju mengembalikan biaya kelas Nona Zhou 2 kali lipat, klien itu tetap mengeluh. Ia menambahkan bahwa ia sudah menyelesaikan masalah tersebut untuk Menglu. Menglu bertanya-tanya, mengapa Nona Zhou tiba-tiba mencari masalah dengannya. Ia menyadari Huang Mingbo memanfaatkan situasi ini. Ia berpikir, manajernya menggunakan posisinya untuk mengkritiknya, lalu mencoba membujuknya dengan nada ramah. Ia menganggap itu konyol. Orang seperti Huang Mingbo tidak akan pernah bisa menaklukkannya. Sambil berlalu pergi, Menglu mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa jika tidak ada hal lain, ia akan kembali bekerja. Huang Mingbo mencoba menghentikannya, ia mengatakan sudah hampir jam 12 dan mengajaknya makan siang bersama. Menglu menolak dengan sopan. Ia menjelaskan ia membawa makanan sehat dan tidak makan makanan berkalori tinggi. Ia berpikir, ia adalah pelatih dengan kinerja terbaik di gym ini, bahkan pemiliknya sangat menghargainya. Ia menyimpulkan, apa yang bisa Huang Mingbo lakukan padanya. Menglu mendengus. Ia berpikir, ia adalah wanita yang akan tinggal di villa besar di Danau Qingsu. Mana mungkin ia membiarkan sampah seperti Huang Mingbo menghalangi jalannya.